Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nofal Sabir dengan NIM 0450720003. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas satu mata kuliah Pancasila. Fokus yang saya pilih di sini adalah proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dimulai dari latar belakangnya, proses lahirnya Pancasila berawal ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tahun 1944. Janji ini memunculkan kebutuhan untuk menyiapkan dasar dan struktur pemerintah bagi negara yang akan segera merdeka. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga penting seperti BPUPKI dan PPKI. Melalui lembaga-lembaga inilah gagasan mengenai dasar negara Indonesia mulai dirumuskan. Setiap tahapan mencerminkan semangat perjuangan dan tanggung jawab para pendiri bangsa untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Oke, yang pertama adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Jepang dengan tugas untuk menyelidiki dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, banyak tokoh nasional menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara. Puncaknya adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari proses ini kita dapat melihat nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kebijaksanaan, dan semangat musyawarah yang sangat kuat. Para pendiri bangsa mampu menempatkan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikutnya adalah Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, muncul kebutuhan untuk menyatukan perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Maka dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Dari hasil kerja keras dan semangat kebersamaan, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Peristiwa ini menunjukkan nilai toleransi dan gotong royong yang tinggi. Meskipun terdapat perbedaan, semua pihak mampu mengutamakan kepentingan bangsa. Berikutnya, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945, hanya beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Tugas utamanya adalah melanjutkan dan menyempurnakan hasil kerja BPUPKI dan Panitia 9. Pada 18 Agustus 1945, PKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu keputusan penting adalah menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan nasional. Yang mana yang dirubah itu di sila pertama yang sebelumnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menjadi yang seperti kita tahu sekarang, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan dan rasa cinta tanah air yang luar biasa. Para pendiri bangsa dengan rela mengorbankan kepentingan kelompoknya demi keutuhan bangsa yang baru lahir ini. Yang terakhir, sebagai refleksi pribadi, bagi saya merasa bahwa proses lahirnya Pancasila mengandung banyak pelajaran berharga. Para pendiri bangsa menunjukkan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah yang luar biasa di tengah perbedaan pandangan dan latar belakang. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi generasi muda saat ini dalam kehidupan modern dan dunia digital yang penuh perbedaan opini. Kita perlu meneladani semangat mereka dengan mengedepankan dialog, musyawarah, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Bagi saya pribadi, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.